Buku teks merupakan salah satu media pembelajaran. Nopianto dan Mustadi 2015 menyatakan bahwa sebagai media pembelajaran, buku teks merupakan salah satu perangkat yang mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. Buku teks merupakan buku pembelajaran dalam bidang studi tertentu, yang merupakan buku standar yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu untuk maksud dan tujuan instruksional, yang dilengkapi sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran. Tarigan 2010. Jenis-jenis buku teks. Surahman dalam Pela 2014 secara umum membedakan buku teks menjadi 4 jenis, yakni 1. Buku sumber, yaitu buku yang biasa dijadikan rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian ilmu tertentu. Biasanya berisi suatu kajian ilmu yang lengkap. 2. Buku bacaan adalah buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja, misalnya cerita, legenda, novel, dan lain sebagainya. 3. Buku pegangan. Buku pegangan yaitu buku yang bisa dijadikan pegangan guru atau pengajar dalam melaksanakan proses pengajaran. 4. Buku-buku teks yaitu buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pengajaran yang akan diajarkan. Kriteria buku teks. 1. Menarik. Kriteria buku ajar yang baik yang paling utama adalah menarik perhatian. Minimal menarik perhatian pembaca menjadi salah satu kunci dasar. Siapa yang akan tertarik dengan isi buku jika tidak menarik perhatian? Sebenarnya, tidak hanya dikhususkan untuk buku ajar, tetapi juga berlaku untuk jenis buku yang lain. Coba perhatikan, penulisan buku fiksi maupun penulisan buku non-fiksi seperti buku motivasi ataupun buku yang mengasah keterampilan. Beberapa jenis buku tersebut bisa diterbitkan karena memiliki daya tarik tersendiri. Sebagai contoh sederhana, buku novel. Ada daya tarik yang disematkan di dalam buku novel, sehingga menjadikan pembaca seolah-olah ikut merasakan apa yang disampaikan oleh penulisnya. Cara dalam menarik perhatian semacam inilah yang juga perlu dipelajari. 2. Memotivasi. Seperti yang dipaparkan di poin yang pertama, bahwa daya tarik menjadi hal terpenting setiap kali kita menulis buku ajar. Maka, kriteria buku ajar yang kedua, penulis harus mampu memberikan motivasi kepada pembaca lewat materi buku ajar yang disampaikan. Penulis buku setidaknya memiliki keterampilan di bidang ini. Mengingat buku ajar dari segi konteks isi dan aturan, penulis berpacu pada kurikulum dan rencana pembelajaran, maka wajar jika penulisan buku cenderung kaku. Padahal, kita tahu bahwa buku ajar mampu memotivasi peserta didik untuk belajar dan mempelajarinya. 3. Ilustrasi. Agar tidak terkesan terlalu formal, maka tidak ada salahnya selama proses penulisan diperlukan adanya ilustrasi. Tidak banyak orang menyadari bahwa ilustrasi di dalam buku ajar ternyata cukup efektif memberikan pemahaman kepada peserta didik. Buku teks harus disertai dengan ilustrasi yang cocok, pastilah memberikan daya menarik. Ilustrasi yang cocok pastilah memberikan daya penarik tersendiri, serta memperjelas hal yang dibicarakan. Buku teks harus dimengerti pemakainya. Kita tahu bahwa setiap peserta didik memiliki keterbatasan dan metode belajar yang berbeda-beda. Ada tipe anak yang lebih mudah belajar secara audio, ada yang secara visual, ada pula yang menggabungkan di antara keduanya, yaitu audio-visual. Jadi, cukup untuk menambah ilustrasi, tertentu sangat membantu peserta didik dalam menangkap pesan
yang penulis sampaikan. Jenis ilustrasi terdapat dalam buku bisa seperti dialog, contoh teks, gambar, dan sebagainya. Ilustrasi tersebut dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. 4. Metode merupakan cara yang dilakukan oleh seorang pendidik atau seorang guru kepada naradidik pada saat mengajar. 5. Evaluasi. Evaluasi yang dimaksud sebagai umpan balik bagi guru agar dapat memahami kelemahan dan kelebihan proses pembelajaran, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan proses pembelajaran. Bentuk evaluasi dalam buku teks hendaknya disesuaikan dengan tingkat kesulitan deskripsi kompetensi dan hasil belajar. Popan 2018 P86 mengemukakan bahwa jumlah butir pertanyaan sebagai evaluasi dalam bentuk teks hendaknya representatif dan memuat perilaku siswa pada ranah tertentu berdasarkan deskripsi kompetensi dan hasil belajar. 6. Bahasa. Bahasa yang digunakan harus membangkitkan rasa senang ketika peserta didik membacanya dan mendorong mereka untuk mempelajari buku tersebut secara tuntas. Selain itu, buku teks juga harus mendorong siswa untuk berpikir kritis. Bahasa yang digunakan harus mampu merangsang peserta didik untuk mempertanyakan suatu hal yang lebih jauh dan mencari jawaban secara mandiri dari buku teks untuk sumber informasi lainnya. Bahasa yang digunakan haruslah lugas atau apa adanya, tidak berbelit-belit, hanya mencantumkan penjabaran materi yang pokok, penting, dan yang perlu saja. Misalnya, berkenan dengan ketepatan struktur bahasa, keefektifan kalimat, dan kebakuan istilah.